Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz ya. Ustaz telah datang ke sini memenuhi undangan kami. Semoga langkah Ustaz dan saudara-saudara kita semua yang hadir di sini bisa menambah amal ibadah kita di akhirat nanti Ustaz ya, yang berkebajikannya. Nah, Ustaz, kita mau diskusi ringan saja Ustaz mengenai tauhid. Dalam kehidupan sehari-hari ya, apa sih makna tauhid bagi kita Ustaz? Karena kita juga sering lihat orang-orang yang nggak beriman, khususnya non muslim, kok diberi hidupan enak sama Allah, sedangkan orang yang beriman itu kadang-kadang sulit Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, tauhid. Para nabi itu diutus oleh Allah sesungguhnya memurnikan tauhid. Ayat-ayat tentang itu banyak sekali. Ketika Allah mengutus Nabi SAW, itu tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilahmu adalah Allah yang ahad. Fa'budun, maka beribadalah kepada Allah. Jadi apa sih makna tauhid itu? Tauhid kata dasarnya dari kata ahad, satu, tunggal. Maka yang namanya tauhid adalah menunggalkan, menjadikan satu. Yaitu ketika seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Baik itu sebagai Rabb, rububiyahnya, bahwa Allah yang memelihara kita, yang memberikan kita, yang memberikan nikmat, yang menghidupkan, yang akan mencabut nyawa kita, yang mematikan, yang membangkitkan. Itulah Allah Rabb kita. Tapi jangan lupa, Allah juga punya sifat uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Seperti yang kita senantiasa berkata di saat kita sholat fardu, sholat sunnah, saat kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon, meminta pertolongan. Itulah tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan Allah itu sebagai ilah, satu-satunya zat yang berhak disembah, yang tidak ada zat sesembahan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Itulah tauhid. Maka untuk menyempurnakan itu kita juga harus memahami tauhid asma was sifat. Ada rububiyah tadi tentang penciptaan, tentang pemeliharaan, tentang yang memelihara, yang memberi, yang memberikan dan seterusnya. Tentang uluhiyah, kita wajib mentaati, hanya ibadah kepadanya. Kita juga wajib memahami asma wa sifat. Allah itu punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat. Yang nama Allah yang Allah sebutkan 99 di dalam Al-Quran bukan berarti hanya 99 sifat Allah, tetapi yang tersebut, tapi sifat Allah tak terhingga. Maka kita wajib mengimani tentang itu semuanya. Nah pertanyaannya, Ustadz, banyak orang tidak mentauhidkan Allah. Rububiyahnya insya Allah dimentauhidkan. Kenapa? Karena meyakini semua rizki dari Allah, dia hidup diciptakan oleh Allah, nikmat semua dari Allah, tapi dia tidak mentauhidkan uluhiyah. Nah ini yang banyak terjadi. Jangankan di sisi kita orang beriman, orang kafir boro-boro mentauhidkan Allah sama sekali nol. Rububiyah juga barangkali tidak. Kalau tak mengakuin ya, barangkali mengakui Tuhan selain daripada Allah. Asma wa sifat apalagi uluhiyah. Apakah Allah tidak beri? Nah, maka dalam hal ini sebagai seorang mukmin kita meyakini bahwa Allah, kita tauhidkan Allah. Allah itu punya sifat. Nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pemberi, maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Perlu diketahui saudaraku seiman, kenapa banyak manusia yang kafir kok dikasih? Kenapa banyak orang zalim kok diberi? Kenapa banyak ahli ibadah kok bahkan susah? Nah, ahli ibadah tujuan utamanya mentauhidkan Allah adalah untuk meraih surganya Allah, untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih jannah. Dan dunia hanyalah tempat bernaung sementara. Dunia tempat singgah sementara, cita-cita ulumnya akhirat. Maka mereka yang mentauhidkan uluhiyah dengan sebenar-benarnya, dia tidak kecewa ketika tidak diberi banyak oleh Allah, karena sadar dunia cuma sementara. Beda orang zalim, dia akan menuju dunia. Apalagi orang kafir, tujuan utamanya dunia. Dan Allah maha pemberi, Ar-Rahman. Tapi perlu diketahui, mereka tidak dikasih Ar-Rahim dari Allah, tidak dikasih sayang Allah, cuman diberi. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa di surat Al-Baqarah ayat 126, di situ Nabi berdoa,
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladal amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingat ketika Nabi Ibrahim hijrah dari Baitul Maqdis menuju sampai Mekah. Di Mekah negeri kering kerontang, gersang. Saat itu tidak ada pohonan sama sekali, tidak ada mata air, belum diketemukan. Karena ketemukan setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dengan Ismail. Baru ada Zam-Zam. Saat pertama datang gak kelihatan. Doa yang pertama diminta Ibrahim, ya Allah jadikan kelak negeri Mekah itu negeri yang aman. Baladal amina warzuq ahlahu minas samarat. Berikan rizki kepada penduduk kota Mekah itu dari buah-buahan. Coba Bapak, masuk akal nggak? Negeri gersang kerontang, nggak ada mata air, batu-batuan, kok minta rizki buah-buahan? Nggak masuk akal. Tapi bagi Nabi, dia berdoa yakin bagi Allah tidak ada yang nggak masuk akal. Dan yang Nabi Ibrahim minta adalah man amana minhum billah wal yaumil akhir. Khusus kepada orang yang beriman saja di antara mereka yang kepada iman pada Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah? Ini menarik. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar. Orang-orang kafir aku beri cuman sedikit, yaitu di dunia. Tapi nanti di akhirat aku paksa mereka mendapat azab. Jadi saudaraku seiman, siapa saja yang mentauhidkan Allah, gak usah ngiri terhadap pemberian Allah. Gak apa-apalah kita jadi miskin, gak apa-apa insya Allah. Yang penting jangan miskin iman, yang penting jangan miskin tauhid. Tapi kita kaya jiwa, kita memurnikan tauhid kepada Allah. Baik itu uluhiyah, asma wa sifatnya, diawali dengan rububiyah. Bismillah, pemberian Allah di dunia gak ada apa-apanya. Karena nikmat yang sesungguhnya bagi orang yang mentauhidkan Allah adalah akhirat. Maka kata Allah, kehidupan kita tuh bukan di dunia, Pak. Camkan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat 29, ayatnya ayat 64. Allah katakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Maka orang yang memurnikan tauhidnya Allah, baik itu rububiyah, baik itu uluhiyah, baik itu asma wa sifat, dia nggak akan kecewa ketika nggak dikasih di dunia, karena sadar dunia tempat sementara, tujuannya adalah akhirat. Tapi orang-orang yang dolim tadi, yang diberikan segala-galanya, jangan ngiri, jangan ngiri, jangan ngiri. Itulah pemberian Allah di dunia yang mereka tidak akan mendapatkan rahim Allah. Sedangkan kita insya Allah mendapatkan Rahman dan Rahim. Itulah rahmat Allah. Bukankah kata Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang kecuali dengan rahmat Allah? Yang kita harapkan rahmat Allah. Semoga kita bisa meraih rahmat Allah di dunia sampai nanti di yaumil akhir. Kita nggak dapat banyak, tidak apa-apa. Bersabarlah, ada surga, keindahan yang tiada taranya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan menghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz. Ustaz, kadang-kadang bagaimana Ustaz ya kita menumbuhkan rasa tauhid kita biar meningkat Ustaz? Ya, melihat dengan kondisi seperti ini Ustaz ya. Terus terang saya sendiri pun juga merasa iman kita itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik tuh Ustaz ya. Bagaimana Ustaz ya cari itu Ustaz ya? Tadi kita membahas rihlah kita itu, kita kasih tema tasyakur binikmah. Ternyata bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita harus jadi hamba yang pandai bersyukur. Sebab apa? Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, kita sadar kita nggak ada apa-apanya. Kalau orang bule bilang nothing, kamu nggak ada apa-apanya, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Maka di saat kita ingin mentauhidkan Allah dengan benar, iman kita selalu terjaga. Hai manusia, hai saudaraku seiman, hai siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jangan sombong. Kita nggak punya apa-apa, ini milik Allah, syukuri. Maka Allah berfirman di surat 35, surat Fatir ayat yang 15 dan 16. Ayyuhannas, ya ayyuhannas, dipanggil oleh Allah manusia. Ya ayyuhannas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyun hamid. Kamu itu fakir, kamu itu miskin, kamu itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Semua yang kamu nikmati itu dari Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji, Allah maha kaya atas semesta alam. Sampai di ayat 16-nya Allah mengancam nih,
Kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu kufur nikmat, tidak mentauhidkan Allah, Allah nggak rugi meskipun kamu hebat kayak apa di dunia. Iyyasha yuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, Allah mampu melenyapkan kamu dan Allah gantikan kamu dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Di ayat 17-nya, bagi Allah yang demikian itu sangat mudah. Apa maknanya? Jika seorang hamba tidak mentauhidkan Allah, imannya turun, dibiarkan turun, lalu tidak merasa ini dari Allah, bahkan tidak mampu bersabar ketika menghadapi musibah, dia inginnya selalu dunia dan dunia dan dunia, dikiranya dunia itu mengekalkannya. Tidak, hai manusia, kamu tidak ada apa-apanya. Allah maha kaya dari segala-galanya. Maka supaya tauhid kita terus terjaga, supaya iman kita terus terjaga, kunci utamanya diantaranya rasa syukur. Syukur kepada Allah atas segala nikmat, bukan hebatnya kita. Kita nggak punya apa-apa, kita tidak ada apa-apa, dan kita tidak ada apa-apanya. Allah lah segala-galanya. Maka kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan mampu bersabar menghadapi musibah-musibah, ujian keburukan, dan kita mampu menerima ketetapan Allah apapun sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Maka tadi syarat syukur itu ada 3. Yang pertama, Anda wajib syukur dengan lisan, ucapan mengucapkan Alhamdulillah. Syukuri bahwa ini semua dari Allah. Dan ucapan Alhamdulillah bukan hanya saat nikmat, susah pun kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua, syukur itu dengan ilmu. Kita wajib memaknai ilmu dengan syukur dengan ilmu. Maksudnya apa? Apa sih kaidah syukur? Apa sih ucapan Alhamdulillah? Bagaimana cara kita bersyukur? Kalau ilmu kita tidak tahu, kita nggak bisa bersyukur dengan baik. Maka kalau sudah dengan ilmu, diyakini dengan hati. Yang ketiga, syukur bil amal. Nah, semua syukur itu harus dibuktikan dengan amal. Orang yang syukurnya benar, amalnya insya Allah pasti benar. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, insya Allah. Ya berarti kita memang dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus bersabar. Pertama harus bersabar, kemudian juga kita sebanyak-banyak bersyukur, Ustaz ya. Ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang harus kita syukuri. Inilah nikmat Allah. Karena tujuan kita itu bukan hanya di dunia, tapi tujuan kita adalah di akhirat nanti. Ya, Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, mungkin diskusi kita cukup sekian Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.